Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara kita mulai, izinkan kami selaku panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan dan jamaah yang hadir pada malam hari ini. Kami menyadari bahwa kondisi tempat yang terbatas menyebabkan sebagian Bapak Ibu dan jemaah harus duduk berdekatan dan mungkin merasa kurang nyaman. Untuk itu kami mohon kiranya segala keterbatasan dan ketidaknyamanan tersebut dapat dimaklumi. Hal ini tentu bukanlah sesuatu yang kami inginkan, namun kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas antusiasme serta kehadiran Bapak Ibu dan seluruh jamaah dalam menghadiri acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang berbahagia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Guru Al-Ustaz Muhammad Yusuf SOSI MA, Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Sidrap, selaku penceramah acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Idrus sekeluarga, selaku pewakaf Masjid Nur Idrani Dawi. Yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Wajo, Bapak Haji Sudirman Peru. Yang kami hormati ketua dan pengurus masjid serta seluruh panitia, dan yang kami muliakan seluruh jamaah dan hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai rangkaian acara, marilah kita bersama-sama meluruskan niat, menghadirkan hati dan mengikuti acara ini dengan penuh rasa syukur serta kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Adapun susunan acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada malam hari ini, pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan dari anggota DPRD Kabupaten Wajo, keempat sambutan dari pengurus masjid, kelima ceramah atau hikmah Maulid Nabi besar Muhammad SAW sekaligus doa, keenam penutup. Untuk mengawali seluruh rangkaian acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah SWT. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Muhammad Wasatul Akmal,
Kepada Al-Ustaz Muhammad Wasatul Akmal dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallahu khairan katsiran. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan tadi memberikan ketenangan bagi hati kita dan menjadi pahala bagi kita semua. Selanjutnya sambutan dari pengurus masjid yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Alfan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memberikan sambutan, terlebih dahulu dari orang tua kami, pewakaf masjid, meminta keikhlasan tak semua untuk membacakan suratul Fatihah. Yang pertama kepada Nabiullah Muhammad SAW, ila hadratin nabiyina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa suriyatihi. Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihah yang kedua yaitu untuk keluarga besar pewakaf masjid, yaitu yang pertama almarhum Haji Dawi bin Sinring, yang kedua almarhumah Hajjah Pinang binti Andi Baba, yang ketiga almarhumah Haji Haddada bin Ledu, kemudian yang keempat almarhumah Hajjah Indosaka binti Ganjeng, kemudian almarhumah Hajjah Siti Nurhalisa Maharani binti Lukman, kemudian Aisyah Akila Rahayu binti Burhanuddin dan Ahmad Akbar bin Alfan. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat pembawa hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, dalam hal ini Guru Tak Muhammad Yusuf SOG MA dari Kabupaten Sidrap. Beliau merupakan Ketua Tanfisia PCNU Kabupaten Sidene Rapat. Terima kasih Guru Tak telah hadir walaupun jadwalnya begitu padat, dan alhamdulillah sudah dapat hadir di tengah-tengah kita di masjid kita ini. Kemudian yang saya hormati salah satu anggota DPRD Kabupaten Wajo yang selalu membersamai kita, dan kayaknya mulai safari lagi ini, sudah beberapa malam ini, yaitu kakanda kami, Insinyur Sudirman Meru dari fraksi Panja. Kemudian yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh pembidik yang sempat hadir, yang tidak bisa kami sebut satu persatu, dan hadirin dan hadirat yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang kami hormati pula. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan, sehingga kita dapat hadir dalam kegiatan atau peringatan Maulid Nabiullah Muhammad SAW. Begitu pula salawat serta salam tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad. Semoga kita yang hadir di sini akan mendapatkan syafaat Nabiullah di yaumil akhir nanti, amin. Pertama-tama kami dari panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Guru Tak, karena pada kesempatan hari ini beliau dapat hadir dan datang untuk memberikan ceramah atau hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian kami juga dari panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin dan hadirat yang telah datang memenuhi undangan kami. Dan terkhusus kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pewakaf masjid, keluarga besar pewakaf masjid, dan juga kepada ibu-ibu majelis taklim dan jamaah masjid Nur Hidayah Nidawi, di mana telah membantu kami memberikan bantuan material maupun moral. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas sebaik-baiknya balasan, amin. Kemudian kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya apabila dalam kegiatan ini ada hal-hal yang tidak berkenan, baik itu perbuatan ataupun tingkah laku maupun ucapan, mohon kiranya untuk dimaafkan, terutamanya tempatnya yang agak sempit. Sebenarnya masjid kami ini yang di dalam ini bisa sampai 300 lebih orang, tapi kebanyakan lebih banyak lagi di luar. Jadi kami dari panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan ini ada kehilapan dari kami. Dan yang terakhir, kami dari panitia tentunya mengharapkan semoga kegiatan malam hari ini peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini kita mendapatkan keberkahan dan ilmu dari Guru Tak, sehingga kita dapat implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari nanti. Mungkin cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wassaada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya sambutan dari anggota DPRD Kabupaten Wajo. Kepada Bapak Haji Sudirman Meru, kami persilakan untuk menyampaikan sambutannya. Ucoco kesi sating ronange pengurusnya maka dah kakanda wen sama aku marulada nabe maka daya handa wae maka lalu sedih tapi wani melopu sama aku na sebab maka daya kakanda ma pada tongan anak muda maku kepada kalolo insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati dan kita muliakan bersama pembawa hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nur Idaroyani, yang alhamdulillah dalam hal ini pribadi saudara kami Muhammad Yusuf SOSI MA dari Kabupaten Sidrap. Ya alhamdulillah, kita tahu beliau jadwalnya sangat padat, jadi untuk mendaftar untuk 1 tahun ke depan, ya mulai sekarang kalau melobi nerate cara mula peloki mendaftar dia nagawatuna. Yang kami hormati pewakaf tanah pembangunan masjid sekaligus dengan pembangunan masjid keluarga besar Bapak Haji Muhammad Idrus, yang alhamdulillah pada hari ini malam ini juga hadir bersama dengan seluruh rumpun keluarganya. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, pengurus masjid, hadir membersama kita Bapak Haji Tirfa, Bapak Haji Artawan, kemudian Bapak Mufti Manaf, kemudian Bapak Dr. Andes Haji Andi Bokman Nusak MS atau MSc, yang beliau adalah salah seorang purna bakti dari berbagai dinas siaga onro non remaja di kepala dinas. Pak, terima kasih Kumbau, beliau hadir di tengah-tengah kita dan sekaligus sekarang memfokuskan dirinya untuk mengurus masjid. Beliau sebagai sekretaris Masjid Nurul Amanah II yang ada di Jalan Sawe Rigading. Yang kami hormati Ketua Koalisi Pedagang Pasar Sentral bersama dengan seluruh jajarannya, para pedagang yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik yang sempat hadir pada kesempatan ini, serta seluruh jamaah undangan yang sempat hadir pada kesempatan ini yang tidak sempat kami sebut satu persatu, terutama yang datang dari berbagai pengurus masjid dan pengurus majelis taklim dari berbagai masjid. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selawat kepada Nabiullah junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga acara yang kita laksanakan pada malam ini senantiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya malam ini kami harapkan hanya acara tunggal, akan tetapi dari pengurus masjid pas saya masuk diminta untuk memberikan sambutan. Mungkin maknanya bahwa pelaksanaan kegiatan yang kita laksanakan di masjid ini selalu bersinergi baik dengan pemerintah maupun dengan pemerintahan Kabupaten Wajo. Jadi pada kesempatan ini saya berdiri atas nama pemerintahan Kabupaten Wajo, bukan pemerintah. Kalau pemerintahan Kabupaten Wajo yaitu baik eksekutif maupun legislatif itu satu kesatuan untuk menjalankan roda pemerintahan. Jadi tentu atas nama pemerintahan Kabupaten Wajo menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi pertama kepada pengurus Masjid Idaroyani yang senantiasa melaksanakan kegiatan keagamaan di masjid kita ini, sekaligus melaksanakan kegiatan sosial yang telah membina berbagai anak yatim dan anak yatim piatu dan juga fakir miskin yang disantuni setiap bulannya pada hari yang ditentukan setiap bulan yang berjalan.
Kedua, tentu kepada Gurunda Saudaraku Muhammad Yusuf SOSI yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita untuk membersamai kita sekaligus insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Bupati Kabupaten Wajo selalu menyampaikan kepada kami DPRD Kabupaten Wajo bahwa ayo kita mengajak kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi melaksanakan atau membersamai pemerintah untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Wajo. Jika ada hal-hal yang perlu disarankan, perlu dikritisi, silakan sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Wajo. Kalau tokoh itu tidak bisa disampaikan lewat DPRD Kabupaten Wajo, dan kami di DPR siap menerima aspirasi itu. Kenapa hal ini perlu disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Wajo bahwa alhamdulillah pemerintahan di Kabupaten Wajo sudah berjalan secara kondusif. Kita sangat bersyukur Bapak Bupati periode tahun 2019-2024 sudah duduk berdampingan dengan Bupati periode 2024-2029. Dalam hal ini pribadi Bapak Haji Amran Mahmud dan Pak Andi Rosman duduk bersama di berbagai acara. Itu menandakan bahwa kedewasaan politik yang ada di Kabupaten Wajo senantiasa berjalan dengan baik. Olehnya itu, janganlah kita dari masyarakat yang kemarin bersama-sama untuk membersamai suatu kandidat, akan tetapi sekarang sudah lebur menyatu. Kita ini masyarakat Kabupaten Wajo sama-sama untuk membangun pemerintah Kabupaten Wajo. Jadi kami selaku anggota DPR tetap mendukung program Bupati, akan tetapi jika mana ada hal-hal yang kami anggap kurang sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang kami pahami, sesuai dengan regulasi dan undang-undang, tentu kami tetap akan memberikan saran pendapat terkait dengan apa yang dilaksanakan. Begitupun juga masyarakat terbuka untuk menyampaikan saran dan pendapat dan aspirasi bila mana ada hal-hal yang kita anggap tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, banyak harapan yang ingin kami sampaikan, akan tetapi kita tahu bersama bahwa kedatangan kita di sini hanya untuk memetik hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang bisa kita jadikan modal utama untuk kehidupan dunia dan akhirat. Demikianlah yang sempat kami sampaikan. Tentu saya selaku pribadi Sudirman Meru yang senantiasa menyampaikan candaan pada saat menyampaikan sambutan. Jika hal itu kurang berkenan di dalam pribadi kita, lewat kesempatan ini saya mohon maaf. Melwadang pekamaraja, nareko engkekat kilo mabunga riolota, nasangnya dasar latif. Lebih baik kita membuat masyarakat ketawa daripada kita membuat masyarakat membenci kita. Sekiranya inilah yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, kini tiba kita pada acara yang kita nantikan bersama, yaitu ceramah dan hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Semoga melalui dosia yang akan kita dengarkan, kita dapat semakin mengenal Rasulullah SAW, semakin mencintai beliau, dan yang paling penting mampu meneladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Ceramah Maulid Nabi pada malam hari ini akan disampaikan oleh Guruta Al-Ustaz Muhammad Yusuf SOSI MR, sekaligus doa kepada Guruta Al-Ustaz Muhammad Yusuf SOSI MR. Dengan segala hormat kami persilakan. Bila khutratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was sholihin wa awliya'ullahi bis-sama'i wa fil ardi kullu musyahidin wa musyahidin wa li jami'il ulama'i min ahli sunnah wa li jami'il jama'ati fi hadha
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadha bi nuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jabur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafiratuka awzi'a min sulubana wa rahmatuka arja indana min amalina. Allahumma ghafiratuka awzi'a min sulubana wa rahmatuka arja indana min amalina. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah aghithna sari'an bi'izzatillah. Yang saya muliakan, saya takzimi Bapak anggota DPRD Kabupaten Wajo, pribadi Bapak Haji Insinyur Haji Sudirman Med. Alhamdulillah beliau ini adalah orang pilihan. Tidak banyak orang yang bisa mengikuti jejaknya beliau, mengabdikan diri untuk umat. Insya Allah semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan. Saking sibuknya mengurus umat sehingga lupa menikah. Insya Allah beliau memilih jalur Nabiullah Isa alaihissalam dan mengikuti ulama kita. Banyak yang tidak menikah karena sibuk mengurus umat, termasuk Ibnu Taimiyah itu tidak menikah karena mengurus umat. Bukan berarti itu kehinaan, tidak. Tapi kadang-kala Allah memang memberikan khususnya kepada seseorang. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan, kemudahan dan keberkahan hidup. Insya Allah usaha beliau luar biasa. Yang saya muliakan, saya takzimi, saya kenal beliau ini ketika camat, Bapak Insya Allah, camat Tanasitolo. Ada sejarah saya dengan beliau. Ketika anaknya beliau menikah, mobil saya jatuh ke sawah.
Sampai disuruh masuk ke tenda, tapi mobil itu penuh, masih ada padi di dalam karena jatuh ke sawah yang banyak padi-padi kecil itu. Jadi itu saya tidak pernah lupa ketika melihat wajah beliau lah, saya langsung teringat dengan musibah itu. Ya, alhamdulillah bisa mengisi ceramah di rumah beliau, alhamdulillah. Semoga beliau diberikan keberkahan. Saya melihat beliau tidak berubah. Berapa tahun lalu seperti itu. InsyaAllah mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Beliau bisa menjalankan amanah yang dititipkan oleh Allah dan tidak pernah berubah. InsyaAllah mudah-mudahan diberikan keistiqomahan. Yang kami muliakan para alim, para masyayikh, para azatis, ibu-ibu, majelis taklim, seluruh tamu undangan, wabil khusus pewakaf masjid kita yang tercinta ini. Semoga keluarga beliau senantiasa mendapatkan keberkahan dari pahala yang terus mengalir, karena harta yang dimiliki selamanya adalah ini yang telah diwakafkan. Jadi itu waram-parangi ukwe bolata yang punnya yayasan alebedeni yang punnya, karena itu baru titipan. Makanya komateki langsung pindah ke anak, disebut ahli waris. Jadi itu otota, galuta, uang emas itu bukan milik kita, itu baru amanat titipan Allah. Tapi ketika kita jadikan sebagai wakaf, sedekahkan, enak itu yang punai. Makanya sininna tu warang-parang kulino dek tu dibawa, kecuali wakaf kengi atau kita gunakan. Napa itu yang punai. Jadi mega tu tahu sitongan na mega mi amanana, tapi dia nasiaga warang-parang. Dia nasiaga harta miliknya, nasabak nasalai biukulino. Nah, makanya sebelum tasalai usahakan ada yang kita bawa ke yaumil akhir. Ya pe kode tulle pa masjid di masjid di tanah tawakkafakan, maka carilah bagaimana caranya kita punya jalan untuk berwakaf. Kegiatan mega. Apalagi sekarang. Cuma saya komakoko apa wakaf yang harus dipikirkan. Jadi engkau wakaf itu dipikiriki. Maka dia kau pigau dia nasi agak palana. Termasuk itu apa? Kayak biasa memasukkan Al-Quran di masjid, jarang itu baca Quran. Lebih banyak menggunakan HP. Itu sekarang agak berat. Kecuali orangnya tawakal ngoko pondok pesantren nampakin anak makapal, itu yang banyak pahalanya. Iya. Jadi tapi kira gitu, maka dake gawat di wakaf bisa lebih banyak manfaatnya. Nah, sebab ya tu wakaf angka bima mau pahala nak bunga wakaf kan. Tapi riak keluhi bagaimana supaya berlanjut terus. Tuliman nenung. Mau mati ki hinulungan tu. Itu kuncinya. Makanya ya kuku itu hadis sumur bor itu adalah wakaf, mengalirkan air. Dia nak kerana kita sumur bor maka kami mengalirkan air. Ya biasa bujung. Ya makoko sumur bor. Iya. Nah sebab napake tema jenne, lolongan yang apalang, jenne na napake mengaji, lolongan siki apalang. Jenne na napake masampaja, lolongan siki apalang. Napake masikiri, lolongan siki apalang. Apalagi kau ninung itu napake manasu, kemudian dia makan itu sampai 40 hari 40 malam, itu tidak habis di dalam perut. Iya na tahu tu 5 lolongan apalang menenungan. Neko cicap niya kibo sumur bore sampai kiamat itu akan dipakai. Iya, makanya kung kamasigi melo makbor. Nah, angka dita usahakan bisa ikut andil. Iya, supaya engkau pelan kalulungan. Manenungan gitu. Apa itu warang-warangnya salagi dalam mana tahu. Aja tak ada warang-warang, namo binita nalato tahu pemati. Lakai tayi makun reye nala tahu pemati. Pasti karena tidak ada yang kita miliki, semua kita akan tinggalkan. Makanya usahakan kepada memangnya
Masa gini nak bayi nila kita kumate. Tuki lagi na may 5 bini palay kumate. Iya. Sama semua. Itu kuncinya. Makanya dia itu diri ya punay. Makanya pakai gunay ano natitip pong alata. Iyaro alim alabina Nabi Muhammad SAW apa yang ditinggalkan? Tidak meninggalkan warisan apapun. Ang kawajubasin na Nabi namu iyaro napakatanya nga to. Tergadai ke orang Yahudi. Nasabak melibigando na bita na dinagana din. Karena uangnya tidak cukup, maka baju basinya dia gadaikan. Itu saking sederhananya Rasulullah. Tidak meninggalkan warisan. Tapi kepesanan Nabi saya tidak meninggalkan warisan kepada umatku. Kecuali ada satu surah di dalam Al-Quran. Siapa yang membaca surah ini kata Nabi, maka dia tidak akan fakir selamanya. Itu suratul Waqiah. Iya. Jadi ya memang itu suratul Waqiah anak pesan-pesan memang itu Nabi ta. Nigi baca nasa Nabi ta diistiqamahkan. Dia napakire tuh kalau ngatutungan anak-anaknya pun akan terjaga. Jadi magampang mo itu situngan na asal nanalino. Iya. Kalau mau ketenangan harta cukup insya Allah. Ya benar tak amalkan. Jangan tinggalkan itu. Nah sebatannya aja itu karena waramparan naya sa tesogi. Tapi kaya tahu masa genay papinadit. Apa Maega tuh tahu? Ya banyak orang itu Pak Bu, banyak hartanya tapi merasa kekurangan. Ina tuh sampai mega tahu korupsi. Sebab dia mega nak. Tapi aku merasa cukup kita madari makanaki dito na siya biasa-biasa tapi dia merasa cukup de nangka nahali ano makaliliang ini yang banyak sebenarnya ya jiro madari kata makada iro pajaba korupsi meji suruh baca waqiah iya may suruh baca waqiah supaya gena ipapinadinak na sabak ya metoro papinadingi de na may gena nang iya ko papinadingi de na may gena makko manibate na makuraga supaya wading na pasipulog tapi ketika merasa cukup insyaallah iya ya kita Pak doang bawang ini suratul Waqiah bisa diamalkan. Makanya anak-anak kita, saya di pesantren Pak terus terang saya wajibkan anak membaca itu setiap hari. Iya nah sama namuna na pesantren ini koto lima rasa kekurangan ini dan may pajak balanja dan may pajak mineral. Iya, bahkan melon nale tidak si bawana mencuri uang orang. Mati. Nah sebab lima rasa kekurangan, tapi ketika dia merasa cukup, insya Allah tidak. Iya. Ya tahu na tu tahu merasa cukup tahu syukur na itu. Na tahu na punya pun Allah Taala. Jadi itu tahu syukur ditambah ya dalek na. Tania dalek orang para bawang, tapi rezeki ketenangan. Iya, papedalek kami na meraja itu na reko anak-anak kita taat. Kita mau pi keluarga kemudian tersenyum, makan bersama. Pak ya makura di makokoy, makan bersama makura itu. Biasanya makan bersama, napatudang anak, napatudang apuna anak istri, kemudian dia makan bersama makura. Pak ya makokoy mega, anak namandro tulo na televisi, elakai namandro ko kadere, angke bene na ko dapurang. Padahal ini satu rumah. Maka keberkahan itu jauh. Iya. Tulega parewa pada biasa tomatot tariolor komelo imandre no lima na po na sipulong kemudian dia makan bersama. Saya masih ingat orang tua saya. Iya, ini memulai hilang. Kalau tahu matawa kasih masih segara-gara anak namagay natipu anak masapeda anak na padre to panasadenan reko dia na chule. Iya tu Pak Buno to iya tu. Iya na tumakun re macam ini mana tapi dia ini sama piarana. Iya, jangan latih anak-anak kita supaya dia bisa beradab. Itu adab na yasangnya mandre luar biasa. Tahu penderita na pagurog jenne ko na pemandre. Kecuali yang bagi wanita haid. Supaya makanan yang kau makan itu berkah. Bahkan pakai pakaian yang bagus. Kome komandre na. Aja mepi mandre na pernah ludu jujur na. Pakai pakaian yang bagus. Itu adab makanan.
Kemudian berdoa, nasabat degaga tu Andre de nasikir. Ia ko makanjay padongamu, kau beradab, kemudian berwudu. Ia ko tama ya tu Andre berkulal watak kalimu, kemudian bercampur dengan darah, ditarik ke otak, maka otakmu akan mudah menerima ilmu. Turun ke jantung, maka kalbumu bisa khusyuk dalam sholat. Itu pengaruh. Iya, makanya tu Andre mempengaruh lah datu ko sampajang. Mempengaruhi tuh aku kecerdasan anak-anak. Makanya Nabi tak sangat menjaga makanan halal, apalagi penuntut ilmu, apalagi pak kepala Quran. Hati-hati. Ya na kurang mandre no makaleleang, wahai bahaya. Saya itu bahwa tadi saya sampaikan cara maghrib itu bahwa saya betul-betul hati-hati itu dalam segi makanan. Walaupun itu saya tidak jamin. Depo jamin makan selama. Kadang-kala saya itu tidak berani makan di tempat tertentu. Maganya, nasabak mega kasih makun ray, denang kena guru fikih. Apalagi itu makun ray man nasi ukubut tinggi, jarang belajar fikih. Iya, kami enggak. Sering kita kan kalau ke pesta daging, nabisay, napatama ko katuangi, napatama dia cuci, kemudian dia tumpahkan airnya. Masih ada air di dalam tersisa dan itu masih warna darah, kemudian dia campur dengan bumbu, maka semua daging ini menjadi najis. Itu karena tidak belajar fikih. Melimanu ayam potong napai Pak Gere na demi mana nama kaja Pak Nagire na getapani pani na reku lu na menre aga na baca lalu plus aku itu. Iya, apa matangangi mak gere nak madu ketenipan nina na ketengulu na mere na lokong ina pamala piso kataw makutana siya gen nasa 30 aku temperatanya ke 50 aku itu tidak membaca basmalah. Makanya kalau ko pabulo yang potongnya kau usahakan ini na gere cukup baca bismillahi Allahu akbar atau bismillahi billahi Allahu akbar arrohani makun rewat di mana mak gere. Apalagi komano maripa cuma makanya itu nasa guru tak atau mak jenne jolok napa mak gere cuma ini biasa mega manu ina jenne kinapalena dia nak jenne. Kemudian aja dibaca bismillahirrahmanirrahim aja nih dipakai mak gere nasabade nawat dipakai rahman rahim na pengalatala makbul. Itu ampai surah di dalam Al-Quran ada satu yang tidak ada basmalah karena surah itu membicarakan tentang peperangan dan pembunuhan. Iya. Jadi itu kuncinya. Makanya jaja tak ada bismillahirrahmanirrahim nak tagere. Kalau ini bismillahi Allahu akbar atau bismillahi billahi Allahu akbar. Mapuncol ada. Iya, kung kamanu taja kata bawagi ku imam. Jadi panagere. Namo bende ya to dibaca. Namun sapi itu kita baca. Kau gere semua Bismillahi Allahu Akbar. Cuma kau bembe, tata aja ngikut tamai napasana napa tagere. Jadi napasnya masuk langsung tagere. Ya kau tamai napasana napa tagere, dia nak bau. Yang kau masuk napasana tagere pasti mak bau. Nah, itu kuncinya. Jadi ketemu gere bebe itu kupurai baca itu ite watana bebe kalau di mendrik berarti masuk napasnya eta gere ya konoi watana berarti keluar kapan keluar napasnya napa tagere mak bau begitu tapi ya kotama insyaallah tidak mau itu kuncinya. Jadi simple itu ya. Makanya ada ulama itu mengikuti napasnya ya pasecor ngina napasnya itu sama. Kemudian upasanya na makan hati-hati na selama maliki ayam potong itilaw boleh napai bisay o katuangi kemudian ditumpahkan airnya kadang ang kamu pawai monroko dilalang masih ada warna darah dimasukkanlah bumbu kemudian kita goreng maka semua makanan ini menjadi najis dan itu haram hukumnya. Maka dapat ko carana pala supaya aman iro ko daging ayam ibisay aja no ko katuangi tabisay tapi bisa juga di katuangi basro tapatamay o ko saringan ko puray
biarkan airnya turun langsung ke bawah. Iya kononi wena napatala dagingnya tapalete, napatataripa bumbu, itu baru bisa aman. Makun raya bahaya. Karena itu yang melaksanakan. Dia mungkin lakai takapalo mak bisa manuk. Ya kan? Iya, jama-jama tayar. Dia piga ke laundry. Ketika ada najis di situ kemudian dimasukkan, baru kasih sabun, napai patamai kemudian di laundry, semua pakaian itu menjadi mutanajis dan itu tidak boleh dipakai sholat. Itu bahaya Pak. Makanya hati-hati masuk laundry pakai sempajat. Punya laundry dia bisa dipikir bahaya. Iya. Mesti upodangi ya Pak. Nah sebab kode na ipahangnya bahaya. Ini bicara agama. Iya. Bipigagi ron nak maka dalo kabutingi jarang aman remagay. Na sebab rata-rata ibu-ibu ko si drop dito na ko ayo kapak. Ya ko lay mak balanca makadami catak mo jolo. Biasa kayo? Kung may mapabuti na sa catak pa jolo. Iya, nacatat. Itu bukan utang. Karena tidak ada akadnya. Mestinya tersurat catakangi dengan harganya. Napa tak kibuar perjanjian tanggal sekopi wajai itu baru utang. Ya aku makan kami catakmu jolo man rasaki. Aku mati. Ini yang bahaya. Dan itu bukan utang karena tidak ada akad. Ini bahayanya. Ini. Makanya minggu tahu dia paham Pak, nasanya lo sabunnya itu mensucikan, padahal tidak. Sabun itu tidak mensucikan, hanya membersihkan. Sisale ya. Makanya kau diujunuki aja tak sabun, aja tak pakai sabun, aja tak pakai sampo kau diujunuki. Karena kapan mandi junub kemudian pakai sabun itu bahaya. Jadi carana mandi junub ki aja terpakai sabun. Selesai di mandi junub, nak pakai sabun. Si bawa sampo karena sampo si bawa sabun membersihkan. Kalau mandi junub itu untuk mensucikan. Si salah ya. Jadi aja neki jolo pada ketemu mas sempajang ya kok arwahnya makanya kok dia bisa aja nah. Kok majene untuk mandi junub hanya kepalanya sampai telinga, jangan cuci kaki. Itu paling bagus untuk laki-laki. Kalau perempuan sempurna wudunya. Kemudian tapi angka sarak nak kode bisa aja tak kemajen lagi jangan diangkat ketika mandi. Itu menempel di lantai. Selesai ki matu ceme enak patabolo aja itu masih bersambung. Jadi mandi junub terikat dalam wudu. Agak gunana makanya pengurut ke Sayyidina Ali. Kalau ada orang mandi junub tidak menyempurnakan wudunya, maka laki-laki itu tidak akan kena lama syahwat. Itu hikmahnya. Makanya itu mandi junub itu hadis sana. Ada yang mencuci berwudu sempurna, angkat tode menyisakan tidak mencuci kaki. Itu untuk laki-laki sebenarnya. Yang sempurna itu untuk perempuan. Puraki majene sempurna, ala kiwe. Kemudian usapkan ke kepala dan menggunakan tangan kiri itu sunnah supaya dia akan nakipat di ulu. Kemudian siram bagian kanan 3 kali, bagian kiri 3 kali, kemudian seluruh badan. Aja tak sabun, aja tak sampo. Siram, kemudian gosok semua pakai tangan sampai basah semua. Kopo maricak mana nih? Berarti mandi junubnya sudah selesai. Enak pakai malah sabu si bawa sampo. Nah sebab kapan yang kamu pauluat tadi nama rica langsung malah sampo kemudian yang kamu tubuh tak denakan newe kemudian pakai sabun maka tidak sama di junub karena sabun tidak mensucikan dia cuma membersihkan. Tapahan nih itu yang paling gampang. Jadi komelo ki aman begitu. Apa imun rimanya itu sabungnya Pak si bersampo dia gak kebetulan nabita. Tau matot tadi olo lagi dia kasampun makarami malangi to ya sama langi daun nala si baura-ura na panalih lemon na panagosok gitu malangi sana iya limon riman itu nang kaleboy saksi limon riman itu iya nah, itu kuncinya makanya saya wasiatkan hati-hati
Nasabak magai pengaruh mana tuh? Makanya Rasulullah itu mengajarkan kita hati-hati betul. Pengaruh Nabi itu luar biasa Pak. Mulai dari pakaian, mungkin itu pakaiannya. Ya miko mak bicara tareka nih, tapi bahaya tuh. Nasabak yasik itu kehati-hatian aku tareka. Ya kau pikir hanya yang nampak benda, baunya, warna. Ya natak dene itu selesai. Tapi ya kau tareka deh. Pada itu la yamassuhu illal mutatahharun. Jangan engkau menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Ya kau pikir maka deh dalam keadaan ada wudu kejenek. Iya kau tarekah tidak. Yang dimasuk bersih itu ketika hatimu bersih. Iya. Itu berat. Yang kena tu lebih longgar agak. Namun dia jenek yang pati selagi karena Islam itu suci. Nah, jadi makanan mau dikaji nih mandito, jadi kalau longgar tuh kepikir itu tafsir. Iya mako memati itu tafsir. Iya kuma guru kita tafsir mak guru batu. Iya miko tareka deh. Namo pura kuma jenne, dia mau pacing hatimu, jangan kosen. Oh itu berat itu. Makanya gitu. Jadi memang kau agama itu tafsirkan. Makanya namo tuh kalau nuna Nabi tak tuh kata. Nabi dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Lahirnya di waktu fajar subuh. Tapi Nabi wafat juga 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 8 Juni. Nabi itu wafat di waktu duha. Jadi jadi di waktu subuh, kemudian meninggal di waktu duha. Itu Nabi tak. Kenapa 12? Magina 12 Rabiul Awal. Ada ulama mengatakan mengaitkan angka La ilaha illallah itu hurufnya 12. Muhammadur Rasulullah juga 12. Jadi la ilaha illallah 10 hurufnya. Itu sama dengan jumlah tanggal kelahiran Rasulullah. Muhammadur Rasulullah juga 12. Ya kui pasti tambah yaitu 12 tambah 12 itu 24. Itu sesuai dengan jumlah jam dalam sehari semalam 24 jam. Maka hitungannya diajarkan jangan pernah lidahmu terlepas dari zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah selama 24 jam. 12 itu juga bisa ditarik ke bulan selama 12 bulan. Dalam 1 tahun. Jadi kelahiran Nabi itu luar biasa. Yaitu Nabi itu mabicu itampu mopi na mati ambo. Mabicu mopi na mati indo. Letek loko nenena 2 tahun mati itu penenena. Ya ko hindi ka apa kung kanana makoro nampai tampu na mati ambo na dena siya kita na jadi na mati indo na nenena para kay mati to panenena makraki ka pa. Tawa ganyan. Lima kadaki anak patula-tulay. Manang kataw yung mana nonri mati mana. Kenapa? Itu karena Allah menginginkan Nabi dididik bukan dari manusia, tapi Allah sendiri yang mendidiknya. Dua tahun yung kunenena magay makunamati kunene madidik tumadari din madidik. Nang kapumon ro kunenena matatu. Biasa itu apa iya nenewe tulina turu apon memang HP nale HP onroto na jilo di mata na napi kelas SD napi kelas 4 SD pada di botolo kecamatan magay nene ya ro tapi dito ka kawajo di mega baik iya. Wendi ka din ipahapi ang anak. Bisa. Iya. Saya di pondok pesantren itu anak-anak tidak boleh pegang HP. Dia kawan di bawah HP. Upudang itu maton. Ya ko rewa inanae, nulle tu mewa si tanga ko pondok. Ya ko anak ko pesantrennya, insyaallah nulle mewa si tanga. Tapi ya ko lay bolata, rewa iko liburi, aja lalu talingi setan anak. Maka kaya sa setan, ya tu HP. Setan lo po ya tu. Iya. Pangkamana setan nga puti lalo. Iya, kita coba nih kada buka ya. Iya, kemana? Makanya itu hati-hati.
Madari lalu kaya maka dia ni kapan nasa nabi tadajjal. HP betul? Apa iya rokan ko dajjal satu matanya. Niro HP kan berpusat orang ke situ. Kadang katamu ko boleh bicara ki 5 menit ya pura mah HP ni. Mamakko mana mo ni pada mamakko dia kasi jampang. Iya. Tidak memuliakan tamu. Coba kalian. Situ dangan tapi dia sistem. Sebab pada nurus HP lagi. Anak orang tua juga komunikasi. Tidak kan? Anak nama HP, mak game, bapak nama YouTube, Indo nama Facebook. Coba kalian, adakah komunikasi? Magian anak nama gampang lembu nyawana lo kotomaton karena sudah tidak ada ikatan emosional. Dia nak kalah sifat bicara. Suami istri makoto, dia nak setekam. Iya, apalagi Rone itu kode nule fokus itu 2 hal, yang makunre nule mo, yaitu ampai pupil mata nama makunre lebar, sehingga dia bisa melihat ke depan kita tolong baterai. Itu kelebihan nama makunre. Makanya tu makunre nama dia nak kira dulu nanti tak tokor. Iya. Iya Rone nade na fokus dia nule. Iya, memang begitu. Karena dikasih pupil mata yang lebar sehingga dia bisa melihat pekerjaannya, melihat anak-anaknya main. Iya Rone dia na cocok. Ya tak suruh monrolnya anak tanah laptop, matuk dulu anak-anak pakai debun. Memang mah HP namo tak gore dia tu nak telinga. Kenapa? Karena fokus. Ini namanya tu pikiran Rone macam-macam deh. Makunre itu macam-macam pikiran lah. Nengar tanggal lahirna, nengar apa tu nasi runtuh lah. Kan nengar mana gitu. Tanggal lahirna nak dia korone dia kaget. Tanah ini gari tanggal lahir nak aja nak apa mula kita nak di sana. Iya. Nah sebaya ro makunre ye malam pe iparingeran. Iya Rone we mabela iparingeran. Pikiran ke depan. Ya kita ni Rone agak target mo anak pun lagi tu mako begitu ya aku makun raya tanggal berapa kita ketemu surat pertama datang dia nak dengerannya tuh itu kuncinya. Makanya jangan menyiksa suami meminta mengingat semua ulang tahunku saya masa gini ngeran tidak karena memang laki-laki memikirkan hal lain memikir tapi bisa ke dalam rumah tangga. Aja nanti lipa HP tuh, matikan HP jam 8 malam sampai jam 10 supaya ada komunikasi anak dengan keluarga. Iya, kadang anak kadang kena bicara. Paling nggak makan, kalau masih sekolah, jangan anak. Iya miro, tidak ada. Ini yang membuat anak kadang tidak mau taat ke orang tuanya. Iya, dia Rona Bita luar biasa pak. Saya itu sering menyampaikan, iya Pak Bu terus terang. Biasa dalam 1 bulan saya nginap 3 hari di rumah. Ya lalu kau mau lima koe, saya tanggal 26 mulai tinggalkan Sidrap. Itu nanti saya kembali tanggal 28 bulan 9. Menderita petapulo zona. Anak saya tinggalkan. Tapi kong kakak saya selalu mengatakan jangan makan kalau tidak sama. Iya, si bawa ki mandrena. Kenapa? Supaya anak itu ingat waktu bapak saya masih hidup pernah makan bersama. Kesempatan. Iya. Kadang ini macam nekin sibuk, lo di mak balu, rewak oleh mak balu. Padahal dia kan. Jangan menyiksa diri. Ya tu dale eta sapai. Dia tu sina cocok dia tu masa padale, nasa batu rupu saya masa padale ampun dosa. Itu pahala besar dan mencari nafkah untuk keluarga itu adalah jihad kata Nabi. Iya, napuji puang Allah Ta'ala atau sibuk sapa warang-warang tapi aja tak lupa agama tak, aja tak lupa keluarga tak. Jangan sampai mabalu ki mau dia pernah mesin lo pasal petak pindah pengkerewa dia nak kena siruntu anak-anak. Iya. Gang kata 20 40 tahun mabalu, ngapasi 10 di gang kata 200 juta, sisa na pada 1 juta, sisa na mato nak kenal asa. Kanker capu mati nak dotorok. Coba katanya. Itu kuncinya. Makanya hidup makadakat tu ya napatan tu pong Allah Ta'ala dali angkat tu pa malaikat isuro pagi dia na mungkin salah pagi tu iya dia nang kena salah alamat itu malaikat ya ko tim sukses mendari salah alamat dari dia nak bagaimana ya ko malaikat dia ya aja tak masalah
Itu gak tim sukses satu sa. Iya, Pak Eko anggota dewan ada gak tim sukses namanya Jipa kalah. Kenapa? Nah sebab memang masyarakat terlatih dengan itu. Wadige rosapa kita pada guru tae pada lena anggota dewan tak sapa ia memang yang bisa membela masyarakat. Nah di matoje itu nondoi masalah pemimpin. Magi na sebab ia kodi wajah kina pemapile tetap masalah pemimpin na sebab bloki masyarakat. Ternyata pemimpin jolok pokok ia tetap pilih ni masalah. Ya kau nisa memang ni masalah na pilih ini memang tutup petana le neraka. Kamu kira? Ini yang harus hati-hati. Kemudian Iro Nabi tahu nama kadaka istimewa mulai dari tanggal lahirnya sampai kalimat-kalimat tertentu. Bahkan Nabi tahu besok tane guru tak magi Iro Nabi umur 5 tahun na ipu arona. Kemudian diambil jantungnya itu. Jidat kedua itu Nabi Talaipu Arona. Waktu namelo Raja si bawah ketika dia masih umur 5 tahun. Maka dari penjelasan atau pandai ini mungkin banyak versi. Tapi yang mursyid kami mengatakan itu dibelah dadanya karena memang diisi nur lebih awal. Ijagai memang ni. Ipacingi memang di Nabi Ta. Yang kedua Iro nabita sininna alangnya dia rahmati, maka dibelah dadanya dikeluarkan iblis, rahmatnya Nabi ke iblis itu dikeluarkan. Jadi angkai pasu okom arona nabita apa rahmatnya Nabi ke iblis. Apa ia kuibelisi nama seito nabita maka selamat ini pas selamat. Tapi dikeluarkan sehingga iblis itu la'anatullah. Iya. Apa iro nabi rahmatan lil alamin sininna alamnya nama si mana termasuk manusia yang nama si mana tapi laipasu iblis. Ada ulama mengatakan tidak, nabi itu ditambah hikmah. Nah, itu natu ampai nabi ta biasa wacara mampak makada sininna yarona alamnya nabi ta kadang itu dibalik maka daki irona bitta ko malalangi angka alum menutupi Rasulullah ya ko patareka maka ternyata nabi tu natutupi awan. Sebenarnya matahari itu yang dijaga. Nah sebab kapan cahaya nabi si tembus si ciba cahaya mata nasoi maka matahari akan hancur karena matahari dari Nur Muhammad. Ketika Nur Muhammad ketemu dari asalnya, maka pasti hancur bendera. Maka Rasulullah ketika berjalan itu ditutupi awan karena matahari yang dijaga supaya tidak hancur. Jadi itu kemuliaan Nabi itu. Pada Nabi bawi Hajar Aswad, sebenarnya tanya Hajar Aswad yang mulia itu nih bau. Tania, itu kan batu dari surga. Yang awalnya putih kan, tapi lama kelamaan menjadi hitam nasabah na resonansi dosa manusia yang mencium. Jadi itu mencaci membolong. Tapi itu dicium oleh Nabi. Ia kau menurut simbol penjelasan maka dia impai ibau Hajar Aswad nasabah pasal liman po Allah Taala kulino. Ko pikir maka dia Hajar Aswad ia kau ibawi papada na rekoliman na po ang Allah Ta'ala ibaw secara hakikat. Makanya orang berlomba-lomba menciumnya. Tapi iya Hajar Aswad seandainya din ang kanabawi na binta di gaga tau bawi nggak ada. Iya bikinnya waktu nama tawaba na binta din lepak bawi Hajar Aswad maka tidak ada jamaah haji dan umrah mencium Hajar Aswad. Tapi nasabak nabawi Nabi tak maka semua orang mau menciumnya. Agak betul kan nah Hajar Aswad itu mulia karena Nabi pernah menciumnya. Tanya Hajar Aswad yang pokoknya Nabi tak. Makanya itu jamaah haji jamaah umrah kenapa ke Madinah? Di Madinah kan tidak ada prosesi umrah kan? Degagah. Haji di Madinah juga tidak ada. Kayak kau umrah tawaf, sa'i, tahallul. Itu selesai umrah. Kenapa ke Madinah?
Itu bukan ke Masjid Nabawi, tapi menziarahi Rasulullah. Prosesi haji juga tidak ada di Madinah, yang ada di Mekah, di Arafah, di Mina. Itu yang prosesi haji. Kenapa kita ke Madinah yang melaksanakan haji? Karena menziarahi Rasulullah. Makanya ini jamaah umrah ya kau boleh ki wajo. Nah langsung pesawatnya ke Madinah, salawat tak baca kula lengi. Salawat ki materu beres lengi nabi tak. Dalam perjalanan letuki masuk ke Madinah, ambil sholat sunnah hajat 2 rakaat, takiringan ngijok beresalan nabita, napaki masalah lo ko nabita. Maka dia tahu pandai minimal si sabu. Ia ko si betul ni musa di papena di musibah nabita, nurnya sudah masuk siara ini. Ia koko no yulona ki buru na nabita, agai pau ilawi ya Rasulullah. Saya mohon kepadamu, mohonkan ampun saya di hadapan Allah terhadap segala dosa-dosa. Ya rota podangi, ya komeki mak bicara ki. Ya Rasulullah, milau tulunga, tilau dampanga ngak kulo na puang Allah Ta'ala sininna dosa-dosaku. Karena magai puang Allah Ta'ala makana, jika engkau Muhammad yang memintakan ampun umatmu, pastaghfar lahum, pasti wak dampang. Itu kuncinya. Jadi aja kalau lisubawa lo umrah dia tak lo kunabita minta supaya diampuni dosa, minta kepada Allah. Nabita tak suruh, ya kuidi langsung mungkin berat. Karena yang kita itu bertawassul kepada Nabi. Kayak betul dibaca tuh. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Kan baca loh. Kami bertawassul bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Kan dia dibaca. Kalau salawat badar itu kan dibaca itu. Itu tawassul. Nabi tak tasuruh. Alena pemilau adam pagang yuk na pong Allah Ta'ala. Sini na dosa-dosa tak. Ia matu kalau di Mekah si kiri ipake istighfar. Nah. Jadi kalau di Madinah salawat. Ya kalau di Mekah istighfar. Jadi itu kuncinya. Makanya maka demi jadi Pak Ustaz tak lo menre umrah pasobis menre umrah asle sabu-sabu nanti tak jadi calon Ustaz sih ang kami rumah disimati jo kami disimati rewa maka PDB kami balancana iya jolo-jolo yang dapat jaki angka tu tolo yoli angka tu tolo mega ganna. Ya konoli ki po Allah Ta'ala biasa tu nauji ki. Biasa nauji ki tu. Makanya kalau tu ki okoro ilawi asam paja sunat toba ki don raka napa tilau. Po tak dampog di sini nata salahku ya puro jama. Napa po tapa lepi-lepi ngala-malam di ciku po. Tapa syukur nga po ngamala aku na suku. Sinin na de cepure ujama po tatarima syukuran. Loki masto. InsyaAllah. Napaki makada buang. Ya kung kamu padosaku atas salahku dia bisa ngi, tapi tangan. Nah, itu akan dinampakkan satu-satu. Ya kalau minadega apa coba tahu dia memang toriol dia tu. Akhirnya labbaik Allahumma labbaik. Labbaik kalak dega kemuli kolok. Itu yang bahaya. Jadi anu mapancing ibawal lah. InsyaAllah. Pada kong kana anak beta na pura ni makire-kire mimite aja ginapikaw. Itu bahaya. Makanya maka dia minta nanti di akhir zaman orang memegang agama itu seperti memegang bara api. Iya kataniwi marajim ila pasang ni marajito. Yan namanya makukuha. Agama seperti bara api. Napakiguna ni babatawi. Ya minapake gamay ko kakayahinan na. Ya nasalasay nasalay to ni. Ya kumachali ya si pisaruban na nostas kung kakayahinan na po malulis. Tapi ya nasa terpilih salasay. Itu yang bahaya. Hati-hati. Tasapay ro tao di na berubah. Di na musimang. Ini yang banyak. Pak ini itu nonroy. Ini nonroy yan. Kemudian iya ro nabita Pak Bu agar namita curi.
mapamulay joka na nabita, maka dato ko hadis ko nabita joka papada tau no puli bulu May sakit dari tempat tinggi kalau ada orang jalan. Berarti itu nabita ko joka tunduk. Menunduk itu sebagai tanda ketawaduan. Yaro nabita. Jadi ko joka nabita. Jadi ko joka ki aja natur cenga. Oku. Bisa kirun tu joka makor. Mau beli mana? Iya, itu bahaya. Itu simbol kesombongan. Jadi Nabi itu kalau jalan tunduk. Iya. Kemudian Nabi itu tidak pernah balik. Dia nak kena gili Nabi itu. Iya. Dia memang dia curi. Dia nak kena giling. Jadi Nabi itu tidak pernah balik begini. Kayak kita balik begini tidak pernah. Jadi Nabi itu ketika dipanggil, maka Nabi itu berbalik bersama dengan tubuhnya. Sia corang ni watak kalena. Dia nak lagi 5 koy. Maka dia berputar itu ketika menghadap ke seseorang. Makanya ayat Abbas wa tawalla itu karena memang dia berhadapan dengan Ummi Maktum, Taubuta, nang pemuka agama yang datang, Nabi memutar badannya menghadap ke situ. Kemudian Nabi ditegur. Sebab memang Nabi tadi nak kena giling menghadap nih. Kumak jelo inabita tidak pernah pakai telunjuk, itu pakai ibu jari. Makanya kadang dia meletakkan jari telunjuknya itu di telapak tangan. Ya kung agak-agak na pau, na penting, na pakoli gangka ke telu. Nah, itu Rasulullah. Napayaro nabita luar biasanya itu kalau dia memakan sesuatu, saya ambil dulu, ya ko jokkay nabita, ko sibawa ito matandrewe, de na mapanci nabita, itu hampir setara. Tapi ya ko tau mapanci na sibawa jokka, juga sama tinggi. Iya. Yo po ini ko tau mapanci sibawa jokka buta, lemaknya rotawe. Sehingga orang itu bisa dinawe tau papanci, karena dia matandre. Tapi nabita kalau dia jalan, selalu hampir sama tinggi. Itu supaya orang tidak ada orang yang menghina orang yang bersama Rasulullah. Itu kemuliaannya. Kemudian Nabi Tamalak dan menjaga perasaan sahabat. Deneng kena masusah Nabi tidak pernah bermuka masa. Iya. Ya bayangkan ke matangan iman Nabi Tapak Pilalam sigi dia makan sama sahabat. Kata bawangi lagi muntah. Permasa sampainya mengeribi nandre. Natako angka sahabat metu. Matangan iman Nabi itu misi bawa ya. Mandre nang kasaba betu. Ya ro sahabat makita mana nih? Ni kan nasapa ya naro nakana nabita. Ni ga pun na unta macomo. Kang unta nandre. Ni kan kaunta na macomo. Tapo matiro saya Rasulullah ceritakan nga dari maga como na buo na po ni ako ya Rasulullah badan na ako. Matan kay nabita gidi na macomo itu. Kamu baga macomo. Lo cerita mana? Nalupa ya tu apa kene de na palese inabita yaro to di masa pamo pini ka matuon si sanna tama isay na mula masila ngi matue na sawaya ko loka ma jinni ya risanga nga dewa jinne de na cucu ka masapaja aga nasa nabita na pudang sabah purana manre mita maisa aga nasa nabita sinin na pure manre daging unta law mana ko ma jinne termasuk kuremetuna. Iya. Tapi batena nabita supui sirina sahabana letu iya sewe de gaga si di moto pandrita bisa ni makarani kemetu. Itu caranya Rasulullah. Seandainya ketahuan pada waktu itu, maka ulama hadis itu bisa mengetahuinya sampai sekarang. Tapi Nabi menyembunyikan itu dan tidak ada yang tahu. Itulah Rasulullah. Yo pokoknya di tapa majalok ya kapan. Itu caranya Rasulullah menjaga sahabat. Iya. Makanya itu ampai hadis yang kedua. Maka ada siapa yang sudah makan daging unta, maka wajib berwudu. Itu Imam Malik, pendapat Imam Malik. Ia na pura mandra daging unta, bakal dijenek na. Mesti mak jenek. Maka dia manta Syafi de nasabak biasa maka de Aisyah upandre daging unta nabita de nak jenek na lo masuk pajak.
Cuma iya mirohat desa nakatan ni maka dia lebih tak ni kapuri ya pure mandre daging unta. Lo mak jene berarti sore mak jene rusak jene atau pure mandre daging unta. Maka dia na siapa yang rusak mak na peruntukan. Maka dah tahu angka mita matu biasa koroya pai maka nabi tasinin na pure mandre daging unta lo mana mak jene. Tapi setelah hari-hari berikutnya mandre daging unta nabi tadi nak jene. Itu karena hanya nabi menutupi aib sahabatnya. Nah, itu kuncinya. Yang itu Pak Kongkano disunahkan. Nareko puraki mandre agak-agak itu langsung dibakar dengan api. Tunu bale sate dia narusak jene tapi disunahkan berwudu. Jadi pada itu ketoma puasa disunahkan itu berbuka jangan makan makanan yang sudah dibakar. Iya, aja kau buka, nah langsung anu pura itu nuyandre. Itu makruh hukumnya. Yo pui di kau buka tanpa pelok, dia nak tunu, ya nandre betiap pindah. Itulah umatnya Rasulullah yang ada di Sulawesi Selatan ini. Ya kini tak Nabi tak umatku ini. Tapi ya Nabi melihat kita. Nurnya Rasulullah itu tembus. Di mana ada Rasulullah itu tidak butuh lampu. Ya kongkai nurna Nabi tak cahaya tidak dibutuhkan. Itu saking terangnya Rasulullah nurnya. Makanya itu ampai ko Thomas Salawa ipahadere inabita napa Thomas Salawa. Ini ilmu hakikat. Meleburki Pak. Saya pelan-pelan di sini supaya kita bisa ambil hikmahnya. Meleburki. Ia nanti nakad atau pandrita pak hakiki. Ukukui dalam cahaya nabita tamaki ilalam. Jadi tutup mata, kemudian kita melihat lautan nurnya Rasulullah, kemudian masuk ke situ. Tapatat dengi aleta, tamapi ukui lala lautan nurna Muhammad, napaki masalawa, sitamu situ lolalo. Iya, tapi ada ulama kalau mursyid kami memberitahu. Ia kotama kok pilalang lautan nurna Muhammad ada kalimat yang kita sebut madad ya Rasulullah. Itu kalimat. Jadi tayi ro cahayana nabita titai melihat dengan mata batin masuk ke dalam lautan nur tatan remote. Kalau terbiasa dengan itu akan melihat. Ya tona sepat tarekae maka dia komelo komate ya matutu jempu komate aja mulo ko tanya ya kau akan mengenali cahaya itu tasapa ni ajaran yang tatanay upo dan ni jalur masing-masing cari akareso ni sapa ya itu kuncinya karena kalau kan angka tahu pandrita dia natutui matanya tapi dia bisa masuk ke situ. Ada orang yang nanti menutup mata. Awal-awal mesti ditutup mata. Awal-awal. Tatutu mata tak. Kemudian lihat ada lautan nur. Tama kyo korilalang. Melebur. Ya kau tamanya korilalang. Kita sudah hilang. Yang ada hanya nurnya Muhammad. Pada saat itu langsung katakan. Madad ya Rasulullah. Syafaatmu ya Rasulullah. Meki matindro masuk ke dalam situ ya kotak deni sampaikan itu madad ya Rasulullah. Itulah yang disebut bersama nurnya Rasulullah. Ya kode itu lemalir karena itu tingkatan yang paling tinggi. Turun sedikit bagaimana? Tapatamai okui lalana arota napaki masalawa. Iya. Ya kode mau patulay ya ro asalawa bawani. Asalawa ni tapakan jaki bawa ni paling ngarata napaki masalawa. Tapi guys salawa tak napakupuraki masalawa tilawi baraka na salawa. Bisa kita makanya itu sampai kupuraki bilau doa. Biasa kan ditutup dengan Fatihah kan? Tutup Fatihah. Itu dihisap. Imawi napa itare kemudian kita usapkan ke badan. Itu mandi dengan ayat.
Ya matutu na anjurkan Nabi ta komelo ki matinro Pak Bu, dibaca suratul Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah, kemudian dihembuskan ke telapak tangan, kemudian diusapkan ke badan. Maka itu disebut dengan mandi ayat. Iya. Ya matutu pakai kok anak-anak, kok anak bicu. Teri ya matutu pakai. Itu menjaga. Iya. Itu mandi. Ya mikode Pak itu jinge ka makoro bisa mengganggu kita karena mungkin di tempat tidur. Itu ampe konratin re suruh ki sampai ke tomelo matin. Iya. Itu makanya ko to majenne tapi namo pura ki majenne kong ka jingo ko tonratin re na pakiliu pasti dasan ketindisan namanya. Maka remaja baca na ayat kursi dia mulai mereka memang nasaba ikut tandra izinnya. Ini salaria. Karena kita tekan baru dia rangkul kita, makanya tidak bisa bergerak. Ya kene ya cocok nih. Tapi karena dia di bawah kita, ya natu ampai na suruh kita bita mengkibaskan kain di tempat tidur atau melo matindro atau malah kipas sering. Kemudian baca ta'awuz. Nah, ya miko na ganggu mobi, na sama angka jingo ko tilalam mondro, itu dibacakan ayat kursi. Ya dibaca ya kursi na demo pada melo makde, angkat tu ji, makde jolo na perewa. Nah, yang paling aman itu, ni tahu paling ni tahu iblis, jinnya, selain Rasulullah. Siapa? Umar. Itu yang paling ditakuti. Sampai-sampai makanan kita ya kupure mula lalai Umar, dia nak berani jinnya mulai. Coba. Ya ini baca ayat kursi yang kamu pimon. Umar itu paling ditakuti. Makanya ya ko matinro ki matinro ada yang mengajarkan dikasih masuk di langit-langit. Nah payokyo kuat kali Umar bin Al-Khattab tidak akan diganggu jin itu sampai pagi. Insyaallah. Saya sering pakai itu Pak. Ya ko biasa ko boleh kak masyarakat kubur tengah ini menjelang subuh baru pulang. Biasa. Iya. Terus terang Pak saya sering ziarah tapi kadang bukan di ini, kadang di Jawa, kadang di sini ziarah kubur karena menziarahi makam para wali itu penting. Ya kodena tu siruntu waktu natuo maka kita datangi ketika dia wafat. Maka itu mereka itu hidup sebenarnya. Guru Taki Haji Asad di sini ada makam yang sangat istimewa sampai Gus Dur pernah datang. Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini itu masih urutan ke-12 kayaknya dari Rasulullah. Orang Jawa itu kalau datang ke situ Pak, jalan mundur. Ya metode di Ogi edena tu manulada ko kiburu ya. Ya ko Kalimantan Jawa itu luar biasa. Kalau makam-makam kayak Guru Taki Asad itu natarini kayak puker ridit. Yo bidi deh. Mereka itu karena memuliakan sama dengan hidupnya. Tapi bukan menyembah, tidak, mendoakan. Makanya kalau siareki buruna si Jamaluddin Al-Akbar kita doakan nampak milodo pun telinga kasih barakah, telingi barakah anak-anak dan keturunanku ya kong kasantrita, telingi barakah anak-anak keturunanku dan para santri-santriku sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Nah, ini royasat tawassul. Anak-anak Asadiyah koloki siareki buruk na buruta Haji Asad doakan baru minta pun telinga barakah pada barakah angkai telingi guruta biasa itu yang diminta itu kuncinya. Jadi aja tuh loba masyarakat guru napai bolo purai bolo tahu misuro milodo angka lalu tuh loma bolo pak ini segera kami na bolo na nyapu kapaman nasi yamana tahu masyarakat kunru ya tuh. Iya ada begitu dia ini saya nasa kini di keburu nenek berasa di segera kini pinjir sa di desa di desa kini nasa bolo bawan jadi macamnya bawa ini nyapu di mana si yamana kenapa na suruh imangi milodo gimana sih suruh milodo dia tuh nakutana maka daniga sana atau mati mak kami alhamdulillah ya kemana kunru ini penting makanya menziarahi pusara makam cuma kami diajarkan itu yang saya sering pakai ketika menziarahi makam para wali
pegang nisannya, baru baca kunu ma'ana fi kulli manafil hizzi wal jah, supaya wali itu bisa memberikan bimbingan walaupun beliau kita tidak melihatnya. Itu kuncinya, tapi saya tidak ulang. Bagi anak saja, cari doa itu. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.